Kebakaran hebat melanda pasar induk Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa pagi. Api diketahui pertama kali muncul di kios penjual alat bangunan. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bangunan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di sebelahnya. Warga secara gotong royong berusaha memadamkan api dengan menggunakan apar dan air dari sumber terdekat. Api awalnya dari mana, Pak? Dari belakang. Terus gimana? Terus merambat ke depan. Terlambat kebakaran datang, ya. Air sulit. 16 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo dan 8 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan usai 6 jam. Jadi di pasar Krian, kemudian dari hasil pendataan sementara dari Kepala Dinas, untuk yang terbakar kurang lebih 400 kios. Kemudian titik api dan penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita lakukan. Nanti setelah padam kita akan polis lain, kemudian kita lakukan olah TKP termasuk pemeriksaan dari lapor dan baru kita bisa menentukan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara pihak kepolisian menerjunkan tim Lab 4 guna memastikan penyebab kebakaran. Inilah video yang direkam warga saat satu mobil berwarna putih terbakar hanya beberapa meter dari pompa pengisian BBM di SPBU Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan mobil tersebut. Asap hitam pekat yang membumbung tinggi membuat pengendara dan warga yang sedang mengantri BBM panik. Diketahui mobil ditumpangi oleh satu keluarga yang terdiri dari 3 orang. Kebakaran ini diduga berawal dari ketika kendaraan mengisi BBM sudah ada percikan api dan sopir berupaya menjauhkan mobilnya dari pompa SPBU, namun baru berjalan beberapa meter mobil sudah terbakar dan para penumpang langsung keluar mobil. Untuk kebakaran mobil ini satu buah mobil Kaila tadi ya. Kalia. Jadi kita dapat informasi, setelah dapat informasi tadi kami langsung keterangan yang kami dapat tadi awal mula dari api tadi mungkin ada konslet kemungkinan ya, mungkin ada konslet karena menurut keterangan dari petugas ada juga orang dari servis atau apa dari pom bensin ini, dari dia pengisian tadi sudah ada timbul percikan api. Diketahui seluruh penumpang selamat dan tidak ada korban jiwa. Meski demikian, sopir terkena luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari Bengkulu, Endro Dewirawan, iNews melaporkan. Pemirsa Komisi kita beralih ke Pemirsa Komisi Yudisial atau KY memeriksa 3 orang hakim pemvonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti Senin siang diperiksa Komisi Yudisial. 3 hakim yang diperiksa yakni Eritua Damanik selaku Hakim Ketua, serta Heru Hanindio dan Mangapul sebagai Hakim Anggota. Pemeriksaan hakim oleh Komisi Yudisial digelar di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatera, Surabaya. Pemeriksaan ketiga hakim ini berlangsung selama 5 jam. Kepala Bidang Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI, Joko Sasmito menegaskan bahwa ada temuan baru dari hasil pemeriksaan 3 hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Meski demikian, Joko menegaskan jika hasil temuan tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan di media. Kemudian materi pemeriksaan tentang berdasarkan pada pokok-pokok yang dilaporkan oleh pelapor itu kan dasar kita pemeriksaan. Selain itu ada teman-teman dari Komisi Yudisial sendiri. Sampai saat ini, Komisi Yudisial telah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus bebas Gregorius Ronald Tanur, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Selanjutnya, hasil temuan ini akan dilakukan rapat pleno bersama 7 komisioner Komisi Yudisial dan hasilnya akan diserahkan ke Mahkamah Agung guna rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada 3 hakim tersebut. Sementara itu, rekomendasi dari Komisi Yudisial akan diserahkan pada akhir Agustus 2024 mendatang. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini Karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan, Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara hingga 10% suara. Para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota. A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU mengaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya tadi itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam peraturan KPU. Pemirsa, PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Mendampingi Anies, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung kadernya Hendrar Prihadi. PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan partainya mempertimbangkan kader PDIP yang juga sebagai mantan wali kota Semarang, Hendrar Priyahadi, untuk mendampingi Anies Baswedan. Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Hal ini tentu membuka peluang PDI Perjuangan untuk menjagokan kadernya sendiri di Pilkada 2024. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendy sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Hendrar dalam Pilkada Jakarta karena Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan bagi partai politik. Hal ini diprediksi meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta karena tidak hanya ada satu calon saja. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, putusan MK berpotensi mengubah peta pilkada pada tahun ini. Selain mengubah syarat pengajuan calon oleh partai politik, putusan MK juga menegaskan aturan batas usia minimal calon kepala daerah. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Ya, pemirsa, putusan MK yang pertama terkait syarat bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Dan hal ini ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelumnya ada syarat mutlak bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah, yaitu harus memiliki kursi di DPRD. Itu pun partai harus minimal memiliki 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Namun setelah putusan MK, partai politik bisa mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Syaratnya hanya berdasarkan suara sah minimal yang jauh di bawah 25%. Dan berapa angkanya? Ya, pemirsa, khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi yang memiliki jumlah DPT dari 0 sampai 2 juta jiwa. Syarat minimalnya adalah 10% suara sah di provinsi tersebut. Contoh provinsinya, misal Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan juga Papua. Sementara untuk provinsi dengan jumlah DPT 2 sampai 6 juta jiwa, syarat minimalnya 8,5%. Misalnya di Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pemirsa, untuk provinsi dengan DPT 6 sampai 12 juta jiwa, syarat minimalnya 7,5% suara yang sah. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 12 juta jiwa, syarat minimalnya lebih rendah lagi, yaitu 6,5%. Contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu pemirsa, selain terkait syarat parpol ajukan calon, putusan MK yang baru juga mengatur terkait batas usia calon kepala daerah. Batasnya masih di minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota, wakil wali kota, bupati, dan calon bupati. Namun bertentangan dengan putusan MA yang kontroversial. Putusan MK menegaskan usia minimal tersebut berlaku sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Dan hal ini sesuai dengan PKPU sebelum diubah oleh MA. Lalu apa dampak dari putusan MK ini? Kita lihat slide selanjutnya pemirsa. Yang pertama, terkait pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Putusan MK membuka peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan di tengah pupusnya harapan Anies karena tidak jadi didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, ini menjadi angin segar bagi Anies untuk bisa diusung oleh partai lain, mungkin dalam hal ini PDIP. Karena dampak putusan ini, PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Merujuk pada hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP memperoleh 14,01% suara, jauh di atas batas minimal 7,5%.
Dan sementara itu pemirsa, putusan MK lainnya terkait batas usia calon kepala daerah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep jadi tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Karena apa? Pada saat penetapan pasangan calon, usia Kaisang belum 30 tahun. Dan putusan baru MK ini juga membuka peluang mayoritas parpol bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada. Baik pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Bentrok antara TNI Polri dan warga ini terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Bahkan baku hantam hingga bakar ban pun terjadi. Peristiwa tersebut merupakan simulasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Tidak hanya di Kota Padang, di Sidoarjo, Jawa Timur juga melakukan simulasi pengamanan jelang Pilkada yang melibatkan ratusan personil kepolisian serta TNI. Simulasi pengamanan Pilkada menunjukkan saat situasi proses Pilkada berlangsung, di mana petugas melakukan pengamanan di gudang logistik KPU dan mengantisipasi kerusuhan. Selain itu juga mengupayakan massa yang mulai anarkis dapat dikendalikan hingga situasi kembali kondusif. Kegiatan ini menggambarkan kesiapan sebenarnya bagaimana semua komponen baik pemerintah, penyelenggara Pilkada hingga para kontestan turut ambil bagian dalam suksesnya Pilkada Kota Padang maupun di setiap kecamatan di Kota Padang yang masuk wilayah hukum Polresta Padang. Dalam simulasi tersebut ditampilkan aksi kontingensi anarkis, selain itu para pasukan yang mengikuti simulasi juga bisa diterjunkan ketika ada ancaman teror dan sejenisnya. Simulasi ini bertujuan untuk mengedukasi bagaimana kerawanan itu perlu diantisipasi. Simulasi Sispam Kota, di mana kita bersinergi. Di sini ada Kodim 0312, ada Satpol PP, ada dari Polresta Padang, ada dari mitra-mitra Polri yang bersama-sama ya kita untuk mensimulasikan untuk kegiatan tahapan pengamanan Pilkada di Kota Padang. Tadi ada simulasi bagaimana ada saat damai, saat tenang, bagaimana saat ada ricuh, ya. Kita tunjukkan di situ menunjukkan kesiapan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, massa aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan puluhan massa tak terhindarkan. Puluhan massa mendesak masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo, namun dihadang ratusan polisi yang disiagakan di lokasi. Puluhan massa yang anarkis berusaha menyerang barisan barikade Sat Samapta Polresta Sidoarjo hingga memukuli dengan menggunakan kayu balok. Pendemo juga melempari sejumlah benda ke arah polisi. Massa yang kesal lantaran tak bisa masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo akhirnya membakar ban dan karton bekas. Demo berakhir ricuh ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar oleh Polresta Sidoarjo di depan kantor KPUD Sidoarjo. Kesiapan pengamanan pemilu kada. Jadi tahap-tahapannya apa saja yang dilalui sehingga kita mempunyai kesiapan pada saat pemilu kada. Jadi dari kepolisian tahapannya apa saja semua kita lalui dengan latihan ini sehingga pada saat pelaksanaan kita sudah siap dalam mengamankan. Simulasi Sispam Kota melibatkan sejumlah mahasiswa sengaja digelar untuk mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Dari Padang dan Sidoarjo, Budi Sunandar dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selain menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, dalam orasinya buruh juga meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU Pilkada yang membolehkan parpol usung calon kepala daerah walau tak punya kursi di DPRD terus dikawal. Sebanyak 1.293 personel gabungan diturunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa dan rekayasa arus lalu lintas diterapkan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa dalam mengambil keputusan terhadap dua isu tersebut harus bersikap adil. Terkait dengan undang-undang pilkada yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah bahwa dalam undang-undang yang terkait dengan pilkada
hanya partai yang mempunyai kursi yang boleh mengajukan calon kepala daerah. Ini berlaku tidak adil. Kami meminta MK pada hari ini memutuskan pilkada yang diikuti oleh partai politik, termasuk partai buruh yang tidak memiliki kursi DPRD, diperbolehkan menggunakan jumlah suara. Walaupun Pemirsa, Partai Golkar akan memilih ketua umum baru pada Rabu besok. Pemilihan akan menjadi karpet merah bagi Bahlil Lahadalia, mengingat ia hanya menjadi calon tunggal. Pemilihan akan berlangsung Rabu sore hingga malam. Proses akan dimulai dengan penetapan paslon selanjutnya dilakukan dengan penyampaian visi misi. Rapimnas digelar untuk mengesahkan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Setelah Ketua Umum ditetapkan, Munas akan ditutup langsung oleh Presiden Joko Widodo. Wabarakatuh. Om Santi Santi. 3. Pemirsa, Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau Perpesi menggelar turnamen golf di Bogor, Jawa Barat. Lebih dari 90 orang ikut serta dalam turnamen ini. Sebanyak 96 peserta ambil bagian dalam kompetisi bergengsi golf reguler dari berbagai kalangan usia yang digelar Perpesi di Bogor, Jawa Barat. Turnamen bergengsi ini diikuti pegolf senior di Asia Tenggara dan memperebutkan medali serta sejumlah uang pembinaan. Turnamen terbagi dalam kategori kelompok umur. Meski para peserta mayoritas sudah lanjut usia, namun bentuk penilaiannya tetap mengacu pada standar yang diterapkan penyelenggaraan kompetisi pada umumnya. Pertandingan hari ini ya di Bogor Raya ini merupakan kalender reguler dari Perpesi Jakarta, dan pertandingan ini yang keempat untuk tahun ini yang memang biasanya kita laksanakan di Bogor Raya dengan peserta khusus untuk dari anggota Perpesi Jakarta, tapi tidak tertutup kemungkinan juga diikuti oleh anggota-anggota Perpesi dari daerah lain. Pada turnamen kali ini, 2 peserta menjadi yang terbaik di kategori masing-masing. Untuk kategori Best Gross Overall diraih Lukman Tahyadi yang sukses mencetak 71 pukulan. Sedangkan kategori Best Net Overall diraih Kaman Siboro yang mencetak 81 pukulan. Sedang Pak, karena ya ini hasil dari latihan yang ya cukup intens ya, karena usia sudah anak muda lagi nih. Jadi menambah semangat lah Pak, menambah spirit gitu Pak, kita masih bisa menang gitu Pak. Artinya usia yang sudah anak muda lagi. Ya ini luar biasa, Perpesi baru kali ini bisa berdi 3 kali, bisa main 8-1, sehingga ini pengalaman yang tidak terlupakan. Maju terus Perpesi, kita sangat senang bisa main di Perpesi, apalagi di Bogor Raya. Ini keempat kalinya Perpesi menggelar turnamen golf. Para peserta yang bertanding sesuai kelompok umur dari mulai usia 50 tahun hingga 70 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.